Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yunita Sari dengan NIM 23030101084. Di sini saya akan mengenalkan fungsi otak yang ada pada tubuh kita. Mari mengenal otak kita. Otak adalah organ utama dalam sistem saraf yang mengendalikan hampir semua aktivitas tubuh, mulai dari berpikir, merasa, bergerak, hingga mengatur fungsi otomatis seperti detak jantung dan pernapasan. Yang pertama ada pada bagian otak adalah cerebrum. Cerebrum atau otak besar adalah bagian terbesar dari otak manusia dan memiliki peran utama dalam berbagai fungsi kognitif serta sensorik. Berikut adalah beberapa bagian fungsi utama cerebrum. Pengolahan informasi sensorik, pengaturan gerakan, mengendalikan gerakan tubuh secara sadar melalui perintah ke otot. Yang kedua, pikiran dan kognisi bertanggung jawab atas pemecahan masalah, pengambilan keputusan, serta kemampuan berpikir abstrak dan logis. Kedua, pharynx adalah serangkaian rongga berisi cairan di dalam otak yang berfungsi untuk mendukung dan melindungi sistem saraf pusat. Berikut beberapa fungsi utama ventrikel otak. Yang pertama, produksi dan sirkulasi cairan cerebrospinal. Ventrikel menghasilkan dan membantu mengedarkan cairan cerebrospinal yang berperan dalam melindungi otak dari guncangan serta memberi nutrisi bagi sel-sel saraf. Yang kedua, pengaturan tekanan intrakranial. Cairan cerebrospinal yang mengalir melalui ventrikel membantu menjaga tekanan di dalam otak agar tetap stabil. Ketiga, pembuangan limbah metabolik. Membawa sisa metabolisme dari otak dan membantu mengeluarkannya melalui sistem sirkulasi. Yang ketiga, corpus callosum adalah struktur saraf yang berfungsi sebagai jembatan penghubung antara belahan otak kiri dan kanan. Berikut fungsi utamanya. 1. Komunikasi antar belahan otak, mengirimkan informasi antara otak kiri dan kanan agar mereka dapat bekerja bersama secara efektif. Kedua, koordinasi. Gerakan dan sensisi membantu dalam integrasi informasi sensorik dan motorik dari kedua belahan otak. Ketiga, penyatuan fungsi kognitif. Memungkinkan pemrosesan kompleks seperti berpikir, memori, dan pengambilan keputusan dilakukan secara lebih sinkron. Yang keempat, talamus adalah bagian penting dari otak yang berfungsi sebagai pusat pemrosesan dan penerusan informasi. Berikut fungsi utamanya. 1. Menyaring dan meneruskan informasi sensorik. Talamus berperan sebagai stasiun relay yang menerima informasi dari panca indera, kecuali penciuman, sebelum diteruskan ke bagian otak lainnya untuk diproses lebih lanjut. Yang kedua, mengatur kesadaran dan perhatian, berkontribusi dalam mengontrol tingkat kewaspadaan, kesadaran, dan fokus seseorang terhadap lingkungan sekitar. Ketiga, koordinasi gerakan, bekerja sama dengan basal ganglia dan cerebellum untuk mengontrol gerakan tubuh. Kelima, hypothalamus adalah bagian kecil tetapi sangat penting dari otak yang berfungsi sebagai pusat pengendalian berbagai proses tubuh. Berikut fungsi utama hypothalamus. 1. Regulasi hormon. Mengontrol pelepasan hormon dari kelenjar pituitari yang mempengaruhi pertumbuhan metabolisme dan fungsi reproduksi. Kedua, pengaturan suhu tubuh. Membantu menjaga suhu tubuh tetap stabil dengan mekanisme seperti berkeringat atau menggigil. Ketiga, pengelolaan rasa lapar dan haus. Memantau kebutuhan tubuh akan makanan dan cairan serta mengontrol nafsu makan. Keenam,
Pituitary gland atau kelenjar pituitary adalah kelenjar kecil yang terletak di dasar otak dan berfungsi sebagai pengendali utama sistem endokrin. Berikut fungsi utamanya. 1. Mengatur pelepasan hormon. Kelenjar pituitari melepaskan berbagai hormon yang mempengaruhi pertumbuhan, metabolisme, dan fungsi organ tubuh. Kedua, mengendalikan kelenjar endokrin lainnya, bertindak sebagai pemimpin bagi kelenjar tiroid, adrenal, dan reproduksi dalam produksi hormon. Ketiga, mengontrol pertumbuhan dan perkembangan, melepaskan hormon pertumbuhan yang berpengaruh pada pertumbuhan tulang dan otot. 7. Midbrain atau mesencephalon adalah bagian tengah otak yang memiliki peran penting dalam berbagai fungsi sensorik dan motorik. Berikut fungsi utama midbrain. 1. Pengolahan informasi visual dan auditori, membantu dalam pemrosesan rangsangan dari mata dan telinga, serta mengontrol respon refleks terhadap cahaya dan suara. Kedua, koordinasi gerakan mata. Berperan dalam mengatur gerakan mata, fokus visual, dan refleks pupil terhadap cahaya. Ketiga, pengendalian gerakan tubuh. Terhubung dengan basal ganglia dan cerebellum untuk membantu mengatur gerakan tubuh yang halus dan terkoordinasi. Yang kedelapan, pons adalah bagian dari batang otak yang memiliki berbagai fungsi penting dalam menghubungkan otak dengan tubuh. Berikut manfaat utama pons. 1. Menghubungkan berbagai bagian otak. Pons berperan sebagai jembatan komunikasi antara cerebellum dan sumsum tulang belakang, memungkinkan koordinasi antara gerakan dan informasi sensori. Kedua, mengontrol gerakan wajah dan mata. Mengatur fungsi otot-otot wajah seperti ekspresi, mengunyah, dan produksi air liur. Pons juga berperan dalam mengontrol gerakan mata. Ketiga, meregulasi pernapasan. Bekerja sama dengan medula oblongata untuk mengontrol ritme pernapasan termasuk pola napas saat tidur. Kesembilan, cerebellum atau otak kecil adalah bagian otak yang berperan penting dalam koordinasi gerakan, keseimbangan, dan keterampilan motorik. Berikut fungsi utama cerebellum. 1. Koordinasi gerakan. Membantu memastikan gerakan tubuh menjadi halus dan terkontrol. Bekerja sama dengan otak besar dan sumsum, tulang belakang. Keseimbangan dan postur, mengatur postur tubuh dan menjaga keseimbangan saat berdiri, berjalan, atau bergerak. Keterampilan motorik halus berperan dalam gerakan yang memerlukan presisi seperti menulis, mengetik, dan bermain alat musik. Ke-10. Medula oblongata adalah bagian dari batang otak yang berperan penting dalam mengontrol fungsi otomatis tubuh. Berikut fungsi utama medula oblongata. 1. Mengatur pernapasan. Mengatur ritme pernapasan dan refleks terkait seperti batuk atau bersin. Kedua, mengendalikan detak jantung dan tekanan darah. Berperan dalam menjaga keseimbangan detak jantung dan tekanan darah sesuai kebutuhan tubuh. Ketiga, mengatur fungsi pencernaan. Memengaruhi refleks menelan serta produksi air liur. Sebelas, brain stem atau batang otak adalah bagian otak yang sangat penting karena mengontrol fungsi dasar yang menjaga kehidupan. Berikut fungsi utama brain stem. 1. Mengontrol fungsi vital. Bertanggung jawab atas detak jantung, pernapasan, tekanan darah, dan pencernaan. 2. Menghubungkan otak dengan sumsum tulang belakang. Memungkinkan komunikasi antara otak dan seluruh tubuh melalui jalur saraf. 3. Mengatur siklus tidur dan kesadaran. Membantu dalam regulasi tidur, kewaspadaan, dan transisi antara keadaan sadar dan tidak sadar. Baik, cukup sampai di situ pelajaran kita mengenai
fungsi otak yang ada pada tubuh kita. Terima kasih yang sudah mendengarkan.